Ini janji manis yang bikin Shin Tae-yong terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2019? Pemecatan Shin Tae-yong terjadi setelah 2 pekan dirinya gagal memenuhi target minimal yang diberikan PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Asian Cup 2024 atau dulu dikenal dengan nama Piala AFF. Shin datang ke Indonesia di era Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat pelatih asal Korea Selatan itu ditunjuk untuk menggantikan peran Simon McManamy yang dipecat karena selalu kalah dalam pertandingan yang dipimpinnya pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Shin Tae-yong melakukan presentasi program di hadapan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan jajarannya di Malaysia pada Selasa, 19 November 2019. Beberapa hari berselang atau pada Jumat 30 November 2019, giliran pelatih lain yang melakukan presentasi di hadapan petinggi PSSI. Pelatih yang dimaksud adalah ex-pelatih timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018, Luis Mia. Secara seluk-beluk sepak bola Indonesia, Luis Mia lebih paham sehingga seharusnya bisa lebih meyakinkan PSSI untuk memilihnya lagi sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, faktanya PSSI memilih Shin Tae-yong ketimbang Luis Mia untuk membesut Evan Dimas dan kawan-kawan. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi sehingga Shin Tae-yong dipilih PSSI ketimbang Luis Mia? Menurut Wakil Ketua Umum PSSI saat itu, Cucu Somantri, Shin Tae-yong lebih dipilih salah satunya karena berani pasang target juara di Piala AFF 2022, sesuatu yang tidak berani dilakukan Luis Mia. Tentu targetnya adalah juara yang menjadi tolak ukur. Jika gagal, mereka secara sadar harus mengakui dan tidak lagi menyalahkan federasi, kata Cucu Somantri, mengutip dari pemberitaan yang dirilis laman resmi PSSI pada 30 November 2019. Dia, Luis Mia, sudah melatih cukup lama, jadi harusnya bukan cuma proses lagi, tetapi hasil yakni gelar juara seperti yang didambakan masyarakat Indonesia, lanjut Cucu yang tak lama menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dalam pemberitaan yang sama, muncul kalimat penegasan. Ini menunjukkan Shin Tae-yong berani menargetkan timnas Indonesia juara Piala AFF 2022, meski faktanya tidak kesampaian malah timnas Indonesia rontok di semifinal. Cucu menambahkan, saat ditanya target juara Piala AFF 2022, Luis Mia tidak berani secara langsung menyatakan secara tegas bisa. Dia hanya menyatakan akan berupaya keras untuk memenuhi target itu. Hal ini berbeda dengan Shin Tae-yong yang menyatakan sanggup dengan disertai pemaparan programnya, mengutip dari laman resmi PSSI. Meski begitu, apresiasi tetap layak diberikan kepada Shin Tae-yong. Pelatih 54 tahun ini memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar juara Piala AFF. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia naik 43 posisi di ranking FIFA, 173 ke 130. Selain itu, timnas Indonesia juga mencetak sejarah dengan untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia, 16 besar Piala Asia 2023, dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.